Bayangkan, kamu diusir dari rumah, dari negeri yang kamu cintai, hanya karena mimpi seseorang. Bukan karena dosa, bukan karena salah, tapi karena mimpi. Ya, mimpi. Inilah kisah seorang pria jenius, kocak, dan tak pernah habis akalnya saat ia diusir dari Baghdad. Abu Nawas bangun pagi itu dengan suasana hati yang hancur berantakan seperti piring jatuh dari rak. Bukan karena istrinya minta belanja mingguan, bukan karena keledainya kabur, tapi karena satu mimpi. Ya, mimpi Baginda Raja. Baginda Harun al-Rashid bermimpi aneh. Seorang lelaki tua berjubah putih datang dan berkata, "Wahai Raja, negeri ini akan celaka selama Abu Nawas masih tinggal di sini." Seketika Baginda bangun, keringat dingin membanjiri jidatnya. Dia langsung panggil pengawal, "Cepat usir Abu Nawas. Tapi bilang padanya, dia boleh kembali dengan syarat, tidak boleh jalan kaki, lari, merangkak, melompat, atau naik tunggangan apapun." Abu Nawas pun termenung mendengar titah itu. Ya Allah, ini bukan karma, ini karangan, batinnya. Tapi ia tahu, debat sama raja itu kayak adu tarik tambang sama gajah. Mustahil menang. Dengan bekal seadanya, ia berpamitan pada istri tercinta. Si istri cuma bisa peluk sambil terisak. "Mas, kamu tuh bukan pembawa sial. Kamu tuh pembawa sial. Buat orang-orang yang mau ngeremehin kamu." Katanya, nyaris bikin Abu Nawas baper maksimal. 2 hari naik keledai, Abu Nawas mulai kelaparan. Ya Rob, ini baru 2 hari kok rasanya kayak 2 abad. Bekal menipis. Tapi semangatnya nggak pernah habis. Ia tetap yakin Allah nggak tidur. Karena kadang jalan keluar itu nggak selalu berupa pintu. Bisa jadi, bawah perut keledai. Tapi nanti dulu. Di hari-hari berikutnya, Abu Nawas malah makin santai. Ia ngobrol sama keledainya. "Kau tahu, wahai sahabat berambut lebat, manusia bisa diusir, tapi ide nggak bisa diusir." Keledainya cuman menjawab, "Ihak." Suara efek kuda geli. Hari ke-17, Abu Nawas duduk di pinggir sungai, matanya menerawang. Ya Allah, rindu ini kayak awan mendung yang siap tumpah. Aku cuma ingin pulang, bukan untuk melawan raja, tapi untuk memeluk istriku yang selalu percaya padaku. Ia menangis, tapi tak lama kemudian, ia berdiri. Aku punya akal, dan ini saatnya otak bekerja. Di hari ke-19, Abu Nawas balik, tapi bukan dengan cara biasa. Ia bergantung di bawah perut keledai. Iya, benar. Ia ikat dirinya di bawah keledai. Jadi, teknisnya, dia tidak berjalan kaki, dia tidak lari, tidak merangkak, melompat, atau naik tunggangan. Tapi dia menggantung, seperti bandul jam. Warga yang lihat langsung histeris. Abu Nawas pulang, dan dia gantung diri di keledai. Ini orang sinting atau jenius ya? Kabar itu sampai ke telinga Baginda. "Apa? Dia pulang? Bagus, aku akan tangkap dia kali ini." Namun begitu lihat Abu Nawas bergantung di bawah keledai, Baginda terdiam, lalu mengelus jenggotnya pelan-pelan. Astaga naga, dia tidak melanggar satupun syarat. "Wahai Abu Nawas, kau memang licik. Tapi licik yang bijak." Abu Nawas hanya tersenyum. "Wahai Baginda, bila aku harus pergi karena mimpi, maka izinkan aku tinggal karena logika." Dan sejak itu, Abu Nawas kembali menjadi penasihat raja, makin disayang rakyat, dan makin sulit ditebak akalnya. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar, kadang hidup tidak adil, tapi bukan berarti kita tidak boleh cerdik. Selama kita tidak merugikan orang lain, pakailah akal sehat. Dan jangan takut untuk berpikir beda. Kalau kamu jadi Abu Nawas, kira-kira ide apa yang kamu pakai biar bisa pulang tanpa melanggar larangan raja? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kamu suka kisah ini, share ke temanmu biar ikut ketawa bareng, dan subscribe untuk cerita seru lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum. Dan tetap waras seperti Abu Nawas.